sehingga oleh lawannya ia digelari Harimau Tarumanegara. Aloha, Devangga right here. How are you today guys? Aku harap kalian tetap selalu sehat dan semangat. Oke? Hari ini kita akan membahas tentang sesosok raja yang berasal dari Indonesia. Siapakah itu? Hari ini kita akan membahas tentang Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Mau tahu siapa dia? Jangan di skip untuk menambah pengetahuan kalian. And let's get it! Raja Purnawarman atau Purnavarman adalah raja ketiga dan sekaligus raja terbesar yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman memerintah 39 tahun dari antara tahun 395 hingga 434 Masehi. Raja Purnawarman dilahirkan pada tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna di tahun 294 Saka atau kira-kira pada tanggal 16 Maret 372 Masehi. Raja Purnawarman dinobatkan sebagai Raja Tarumanegara ketiga pada tanggal 13 bagian terang bulan atau Chaitra di tahun 317 Saka yang kira-kira tanggal 12 Maret tahun 395 Masehi. Ia naik tahta di Tarumanegara menggantikan ayahnya yakni Dharmayawarman dengan gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bimarakrama Surya Mahpurusa Jagatati atau Sang Pramdara Sakti Purusa. Zaman Purnawarman disebut sebagai zaman keemasan bagi Tarumanegara. Banyak prasasti yang memuat kebesaran namanya. Setidaknya ada sekitar 7 prasasti yang berkaitan dengannya. Ia berusia 23 tahun ketika dinobatkan menjadi raja, kurang lebih 2 tahun sebelum ayahnya wafat, dan memerintah selama 39 tahun dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Dalam memerintah, ia dibantu adiknya, yakni Cakrawarman yang menjadi panglima perang, panglima darat perang, sedangkan pamannya Nagawarman menjadi panglima angkatan laut. Dari prameswarinya, ia mempunyai beberapa anak laki-laki dan perempuan. Di antaranya ada Wisnuwarman yang kemudian menggantikannya sebagai seorang raja Tarumanegara. Raja Purnawarman dikabarkan membangun ibu kota kerajaan pada tahun 1397 Masehi. Terletak lebih dekat di wilayah pantai. Ibu kota baru Tarumanegara dinamai Sundapura. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Tarumanegara mencakup wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah bagian barat. Pustaka Raja-Raja Satu Bumi Nusantara menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 daerah yang membentang dari wilayah Salakanagara atau Rajatapura, yakni di dekat Teluk Lada yang sekarang disebut dengan Pandeglang, sampai ke wilayah Purwalingga yang sekarang disebut sebagai Purbalingga, Jawa Tengah, Cipamali atau Kalibrebes yang dianggap sebagai batas kekuasaan. Selama masa pemerintahannya, Raja Purnawarman membangun beberapa daerah dan beberapa macam bangunan, seperti Sundapura di kota Sunda. Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Kelak nama Sunda ini akan menjadi sebutan etnik
bagi suku yang mendiami bagian barat pulau. Selanjutnya ada Salaka Nagara hingga Purwalingga. Di naskah Wangsakerta juga disebutkan bahwa di bawah kekuasaan Punawarman terdapat 40 raja daerah yang membentang dari Salaka Nagara atau Rajapura di daerah Teluk Lada Pandeglang sampai ke Purwalingga atau Purbalingga di Jawa Tengah. Secara tradisional, Cipamali atau Kali Brebes memang dianggap batas kekuasaan raja-raja penguasa Jawa Barat pada masa silam. Selanjutnya ada Harimau Tarumanegara. Selama masa pemerintahannya, Punawarman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Jawa Barat yang belum tunduk pada kekuasaan Tarumanegara. Semua musuh yang diserangnya selalu dapat dikalahkan. Raja Punawarman adalah seorang yang pemberani dan menguasai berbagai ilmu dan siasat perang, yang menjadikan dirinya sebagai seorang raja yang perkasa dan dahsyat atau Bima Parakramo Raja. Tidak ada satupun senjata musuh yang dapat melukainya, karena dalam perang ia selalu mengenakan baju pelindung dan besi yang dipasang mulai dari kepala sampai ke kaki. Ia perkasa dan tangkas di medan perang, sehingga oleh lawannya ia digelari Harimau Tarumanegara atau Wagraring Tarumanegara. Selanjutnya ada perbaikan irigasi. Di Kaligangga, untuk kesejahteraan hidup rakyatnya, Raja Punawarman sangat memperhatikan dan memelihara aliran sungai. Pada tahun 410 Masehi, ia memperbaiki alur dan nyusuk atau bendung Kaligangga atau Genggadi atau Sentugangga di daerah Cirebon, yang waktu itu termasuk kawasan kerajaan Indraprastha, yang didirikan Maharesi Santanu tahun 363 Masehi dan berakhir tahun 723 Masehi. Jadi dia menguasai selama 360 tahun. Karena serbuan Maharaja Sanjaya hadir Sarma. Selanjutnya ada Kali Cupu. 2 tahun kemudian, ia memperteguh dan memperindah alur Kali Cupu yang terletak di kerajaan Cupu Nagara. Sungai tersebut mengalir sampai istana kerajaan. Pengerjaan dimulai tanggal 4 bagian terang bulan Srawana atau Juli atau Agustus sampai tanggal 13 bagian gelap bulan Srawana, itu juga 14 hari, tahun 334 Saka atau 412 Masehi. Hadiah yang dianugerahkan Raja Punawarman pada upacara selamatannya ialah 400 ekor sapi, pakaian, dan makanan lezat. Setiap orang yang ikut serta mengerjakan saluran ini mendapat hadiah dari raja, baik di tepi Kaligangga, di Indraprastha, maupun di tepi Kali Cupu. Selanjutnya ada Cimanuk atau Kali Manukrawa atau Sarasa. Pada tanggal 11 bagian bulan Kartika atau Oktober atau November sampai tanggal 14 bagian terang bulan Margasira atau Desember atau Januari tahun 335 Saka atau 413 Masehi. Sang Purnawarman memperindah dan memperteguh alur Kali Sarasah atau Kali Manukrawa. Waktu dilangsungkan upacara selamatan, Raja Punawarman sedang sakit, sehingga ia terpaksa mengutus Mahamantri Cakrawarman untuk wakilnya. Sang Mahamantri disertai beberapa orang menteri kerajaan, Panglima Angkatan Laut, Sang Tanda, Sang Juru, Sang Adyakasa, beserta pengirim lengkap, datang di tempat upacara dengan menaiki perahu besar. Yang terakhir ada Kali Gomati dan Kali Candrabaga.
Di tahun berikutnya, Sang Punawarman memperindah serta memperteguh Ali Gumati dan Candrabaga. Adapun Kali Candrabaga itu beberapa puluh tahun sebelumnya telah diperbaiki, diperindah, serta diperteguh oleh Sang Raja di Raja Guru, yaitu kakek Sang Raja Punawarman. Jadi Sang Raja Maharaja Punawarman mengerjakan itu untuk yang kedua kalinya sampai tanggal 13 bulan terang Caitra tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Ribuan penduduk laki-laki dan perempuan dari desa-desa sekitarnya saling bekerja sama dengan Prasasti Cidangyang. Pada bagian ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan temuan prasasti Cidangyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, yang tertulis dalam aksara Palawa serta Sanskerta, antara lain sebagai berikut: Vikratayam Paniwate Prabu Satya Parkemarah Narendra Vajjaputena Srimat Punawarmana, yang berarti ini tanda penguasa dunia yang perkasa, Prabu yang setia, serta penuh kepahlawanan yang menjadi panji segala raja yang termasyhur Purnawarman. Prasasti ini terletak di aliran Sungai Cidangyang yang bermuara ke Teluk Lada, perairan Selat Sunda, yang kemungkinan besar kawanan perompak di wilayah ujung kulon yang ditupas habis oleh Sang Punawarman. Bendera dan lambang kerajaan. Adapun bendera kerajaan Tarumanegara adalah bunga teratai di atas kepala gajah atau Erawata. Sedangkan materai raja atau raja tanda adalah lempengan daun emas berbentuk brahmara, lebah atau kumbang artinya ya. Dan bendera angkatan lautnya berlukiskan naga atau naga dua jarupa yang dikibarkan pada tiap kapal perang Tarumanegara. Ada lagi bendera yang berlukiskan senjata milik satuan tempur. Kerajaan-kerajaan bawahan Tarumanegara mempunyai bendera berlukiskan berbagai macam bintang. Sang Punawarman adalah pemuja Wisnu. Akan tetapi penduduk ada juga memuja Batara Sangkara atau Siwa dan Brahma penganut Buddha, tapi tidak seberapa banyak, kecuali di Pulau Sumatera. Penduduk pribumi kebanyakan tetap memuja roh leluhur atau Pitara Puja. Menurut adat yang diwarisi nenek moyangnya, Sang Punawarman menyusun macam-macam pustaka yang berisi undang-undang kerajaan, peraturan ketentaraan, siasat perang, keadaan daerah di Jawa Barat, silsilah dinasti Warman, dan kumpulan maklumat kerajaan lain. Sri Maharaja Punawarman wafat pada tanggal 15 bagian terang bulan Posya tahun 365 Masehi atau 24 November 434 Masehi pada usia yang ke-62 tahun. Ia dibusarakan di tepi Citarum sehingga mendapat sebutan Sang Lumrah ing Tarumanadi atau yang berarti dibusarkan di Citarum. Oke, so itu dulu sejarah tentang Raja Punawarman. Gimana ceritanya kalian? Seorang raja yang hebat bukan? Yang pada akhirnya kita bisa menjadi seorang Indonesia yang seperti sekarang ini. Mari kita berdoa untuk penguasa yang dulu, supaya mereka tetap tenang di alam sana dan mendapat kedamaiannya. Oke? Sekian dulu untuk hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on push notification supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. And see you next time. Bye-bye.